menuju kepada laporan capaian di tahun 2021. Jadi apa yang kita laksanakan di tahun 2020 untuk implementasi NDC, implementasi Paris Agreement yang dimulai Januari 2020 akan kita laporkan N-1, jadi di tahun 2021. Dan keseluruhan informasi ini akan masuk ke dalam SRN. Nanti akan ada slide yang lebih menjelaskan. Baik, ya ini pembicara kedua ya, Ibu Insinyur Emma Rahmawati, MSc. Pendidikan beliau S1 di Teknik Lingkungan ITB, kemudian S2 beliau di Business Strategy and Environmental Management, University of Bradford, UK. Kemudian jabatan beliau sekarang ini adalah Direktur Mitigasi Perubahan Iklim di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ruang lingkup pekerjaan beliau, yang pertama koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan mitigasi yang mencakup First NDC Indonesia, kemudian REDD+, dan pengembangan aksi mitigasi berbasis masyarakat melalui program Kampung Iklim atau PROKLIM, kemudian juga sebagai lead negotiator UNFCCC untuk elemen mitigasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, kami langsung persilakan kepada Bu Emma untuk menyampaikan materi. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB yang telah mengundang kami pada webinar yang dilaksanakan pada hari ini. Tentunya saya merasa terhormat untuk dapat berbagi informasi dan diharapkan dari diskusi ini saya juga mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir di webinar ini. Mohon izin saya langsung share screen ya Pak Andik. Iya Bu, silakan Bu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengarkan paparan Ibu Novia. Sebetulnya ada beberapa slide dari paparan saya yang sama dengan Ibu Novia, tapi Pak Andik saya memang menyusun lengkap untuk nanti dijadikan referensi. Hanya nanti tidak akan saya sampaikan semua. Ada beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novia akan saya skip. Intinya saya akan menyampaikan secara khusus mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian perubahan iklim khusus untuk mitigasi. Tadi Bu Novia sudah menyampaikan secara komprehensif untuk adaptasi juga, kemudian untuk yang lainnya. Jadi saya akan fokus saja. Baik, untuk kebijakan nasional perubahan iklim sebetulnya kita mengawali dari tahun 1994 di kotak yang sebelah kanan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 mengenai pengesahan kerangka kerja pengendalian perubahan iklim atau UNFCCC. Di dalam undang-undang tersebut ada pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban setiap negara untuk menjaga sistem iklim dalam keseimbangan, kemudian itu di pasal 3, kemudian di pasal 4 mengenai komitmen, mengenai inventarisasi gas rumah kaca, kemudian mitigasi dan adaptasi, adaptasinya tidak tertulis ada di pasal 4, kemudian juga di pasal 4 juga disebutkan mengenai integrasi ke dalam kebijakan isu-isu perubahan iklim. Kemudian di pasal 12 ini mengenai komunikasi. Jadi bagaimana upaya-upaya tingkat nasional tersebut dikomunikasikan ke publik di nasional dan juga ke internasional. Nah, keseluruhan ini kemudian diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang secara spesifik mencantumkan pasal-pasal yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Yaitu ada di pasal 10 di ayat 2,
huruf F mengenai RPPLH, bahwa penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu termasuk adalah diantaranya adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian di pasal 57 ayat 1 huruf C, ayat 4 huruf A, yaitu pemeliharaan, yaitu harus memasukkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian di pasal 63 ayat 1 huruf F dan huruf J ada ketentuan mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca yang dilakukan di tingkat nasional dan pelaksanaan pelestarian fungsi atmosfer yang di dalamnya termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian di pasal 63 ayat 2 huruf E dan ayat 3 huruf E mengenai ketentuan mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Keseluruhan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 itu adalah menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi bidang lingkungan hidup dan kalau saat ini adalah Menteri LHK untuk mengkoordinasikan dan memastikan ketentuan yang ada di dalam peraturan ini dapat dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah peraturan yang kita miliki sebelum tahun 2015. Tadi Bu Novi sudah menyampaikan apa yang terjadi setelah 2015. Posisi di sebelum tahun 2015, Indonesia sebagai negara berkembang tidak mempunyai komitmen yang sifatnya wajib di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Sehingga kalau Bapak dan Ibu mengamati mengenai Perpres 61 tahun 2011 mengenai RAN GRK, itu sifatnya sukarela, voluntary, karena itu masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum tahun 2020. Kemudian berikutnya, nah ini adalah pengaturan setelah tahun 2020 yang disepakati di Paris pada tahun 2015. Tadi Ibu Novi sudah sampaikan, kita sudah ratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya mengatur NDC yang kita baru menyampaikan the first NDC. Nah, ini sifatnya adalah wajib. Artinya kita sebagai negara pihak harus memenuhi apa yang sudah kita komitmenkan. Jadi ini dokumen kita, Bapak dan Ibu, yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden melalui Mensesnek. Ini yang kemudian disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC. Tadi Bu Novi juga sudah sampaikan isi dari dokumen The First NDC Indonesia. Sebelah kiri adalah elemen adaptasi dan sebelah kanan adalah elemen mitigasi. Dan yang diberi warna merah itu adalah sektor-sektor yang kontribusinya paling besar terhadap komitmen penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia, yaitu untuk sektor kehutanan sebesar 17,2% dan energi sebesar 11% dari 29%. Artinya kalau dari dua sektor ini saja itu sudah mencakup 28,2%. Jadi memang yang harus dijaga adalah dua sektor ini dapat memenuhi targetnya, sedangkan target-target dari sektor yang lain relatif tidak terlalu besar dan itu tetap dapat nanti mendukung untuk pencapaian kedua target kedua sektor ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah rincian aksi mitigasi untuk pencapaian target NDC di setiap sektor secara garis besar. Jadi di energi ada 6 kelompok mitigasi kelompok besarnya, kemudian di kehutanan ada 4 kelompok besar, kemudian di pertanian juga 4, kemudian di limbah dan di industrial process and product use. Tentu ini saya bicara dalam konteks 29%. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kita dapat melaksanakan pencapaian komitmen kita? Jadi tentu pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Jadi ada target yang memang dibebankan ke masing-masing sektor NDC yang 5 ini, tapi kemudian juga sangat penting peranan dari provinsi, dari sektor swasta, kemudian yang tidak terlihat di sini adalah masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi, tapi sifatnya tidak wajib. Karena kalau wajib itu mengikat, tetapi kementerian tentu wajib untuk dapat memenuhi target ini didukung oleh provinsi dan sektor swasta. Ini keseluruhan kontribusi tersebut
untuk masing-masing sektor walaupun sifatnya akan sangat spesifik itu tetap menjadi kontribusi baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian pelaksanaannya di tingkat nasional? Jadi ini yang sudah berproses. Sebelumnya di tahun 2016 sampai 2017 kita sudah menyiapkan the first NDC yang kemudian tadi Bu Novi juga sudah sampaikan roadmap NDC yang sifatnya sektoral, jadi sudah dirinci dari 10 tahun pencapaian target ke dalam 2 tahunan itu berapa besar targetnya, kemudian aksi mitigasinya seperti apa. Kemudian tadi Bu Novi juga sudah sampaikan, kita di tahun 2020 saat ini kita sudah melakukan updated NDC dan kita sudah mulai menghitung alokasi target berapa sebetulnya dari 17,2% sektor kehutanan itu yang menjadi kontribusi Kementerian LHK, berapa kemudian provinsi, berapa kemudian dunia usaha. Itu sudah kita lakukan, ada beberapa yang masih dalam proses. Kalau kehutanan sudah ada pembagiannya, walaupun memang ini belum disepakati, tetapi sudah ada perhitungannya. Kemudian yang lainnya masih dalam proses perhitungan. Sedangkan untuk IPPU itu sepenuhnya nanti akan dikontribusikan oleh dunia usaha. Dan Bapak dan Ibu, sambil proses ini berjalan, yang merah, kemudian juga proses yang lingkaran hijau juga tetap berjalan. Jadi kita saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan Presiden mengenai nilai ekonomi karbon yang nanti akan lebih banyak lagi melibatkan peranan dunia usaha. Kemudian juga pembentukan basis data di bawah NDC framework dan kemudian operasionalisasi untuk hidup dan window yang sekarang sudah dibangun adalah dan semuanya nanti akan menuju kepada laporan capaian di tahun 2021. Jadi apa yang kita laksanakan di tahun 2020 untuk implementasi NDC, implementasi Paris Agreement yang dimulai Januari 2020 akan kita laporkan N-1, jadi di tahun 2021. Dan keseluruhan informasi ini akan masuk ke dalam SRN, nanti akan ada slide yang lebih menjelaskan lagi secara lebih rinci. Bapak dan Ibu, tadi Ibu Novi sudah menyampaikan mengenai roadmap NDC. Ini adalah gambarannya, mohon maaf memang hurufnya sangat kecil, saya paksakan satu slide supaya terlihat semua sektor, walaupun sebetulnya nanti bisa dilihat juga untuk rinciannya di informasi yang lebih rinci. Jadi bagaimana masing-masing sektor itu membagi kontribusinya ke subsektor, dan kemudian dari subsektor ini akan kelihatan peranan-peranan dunia usaha, kemudian peranan dari provinsi, kemudian juga dari masyarakat. Di kehutanan ini akan tidak dirinci, tetapi sebetulnya di masing-masing subsektornya itu kelihatan peranan yang memang tidak hanya berdiri sendiri. Jadi contohnya aja untuk pengurangan deforestasi, di dalamnya ada program-program KLHK, ada program-program provinsi melalui KPH, kemudian juga ada dunia usaha, baik juga untuk pengendalian kebakaran hutan, ataupun misalkan terkait dengan pengelolaan lahan gambut, itu sebagai contoh saja. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi ada sedikit menyinggung kita ada di mana. Jadi secara nasional Ibu Menteri selalu melaporkan ke Bapak Presiden data tahunan inventarisasi GRK dan verifikasi penurunan emisi GRK. Jadi ini yang saya tampilkan adalah data tahun 2016 yang dilaporkan melalui dokumen Biennial Update Report di tahun 2018, Second Biennial Update Report. Jadi tingkat emisi kita secara nasional di 1,4 gigaton CO2 ekivalen. Kemudian kalau dilihat di pie chart-nya di sebelah kiri, maka yang terlihat dominan adalah sektor volume. Kemudian yang kedua dominan adalah energi. Ini kalau memasukkan sektor volume, sedangkan kalau di pie chart yang sebelah kanan, kalau sektor volumenya dikeluarkan, maka yang terlihat sekali dominan adalah sektor energi, kemudian diikuti oleh sektor-sektor lainnya yang relatif kecil. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk diagram batangnya ini di sini menunjukkan
tingkat emisi GRK nasional dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 sampai tahun 2016. Jadi memang ini fluktuatif Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini agak tinggi di tahun 2015, yaitu pada saat terjadi kebakaran hutan. Kemudian kenapa di tahun 2007 kelihatannya kecil, padahal kita juga mengalami kebakaran hutan yang justru lebih berat di tahun 2007. Ini lebih kepada ketersediaan data. Jadi memang proses kita melakukan perhitungan itu sangat tergantung kepada ketersediaan data aktivitas. Jadi makin ke sini kemampuan kita, kemampuan teknis di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu sudah lebih sudah improve, sehingga nanti kualitas datanya juga sudah lebih dapat lebih baik lagi. Jadi memang sebagaimana kita ketahui proses inventory ini selalu melakukan improvement. Kemudian di tingkat nasional juga kita mengenal ada program Red Plus. Bapak dan Ibu mendengar mungkin informasi terakhir bahwa Norway sudah menyepakati untuk pembayaran result-based payment kepada Indonesia. Nah, kemudian di bawah kerjasama Norway ini sebetulnya ada 11 provinsi prioritas ROI Norway, walaupun RBP-nya nanti tidak untuk 11 provinsi. RBP-nya adalah untuk keseluruhan provinsi, karena ini lingkupnya nasional. Ini saya menunjukkan kepada Bapak dan Ibu tingkat kesiapan provinsi-provinsi ini di dalam melaksanakan menuju kepada result-based payment. Jadi beberapa gambaran seperti di Aceh saat ini baru mempunyai dokumen SRAP, kemudian FREL, dan yang lain-lainnya. Yang relatif agak lengkap itu adalah di Provinsi Jambi melalui program BioCF dan Forest Program 2 sudah mempunyai SRAP, FREL, kemudian MRV, Benefit Sharing Plan, kemudian sistem informasi Safeguard. Kemudian yang paling lengkap sebetulnya di Kalimantan Timur melalui FCPF, kemudian sudah mempunyai SRAP, FREL, MRV, BSP, dan SIS. Ini gambaran saja Bapak dan Ibu. Kemudian di tingkat nasional juga kita sudah mengembangkan sistem registry nasional, di mana semua informasi baik aksi mitigasi, adaptasi, kelembagaan, pendanaan ini masuk semua. Jadi ini adalah data terakhir, kita sudah melakukan verifikasi terhadap data yang masuk. Jadi total reduksi emisi GRK yang sudah diklaim, yang masuk ke dalam sistem adalah sebesar, ini datanya kemudian terverifikasi sebetulnya menjadi lebih besar, karena ada beberapa koreksi pada umumnya di data aktivitas dan faktor emisi. Tentu ini tidak bisa memberikan gambaran nasional, karena ini hanya melakukan verifikasi terhadap data yang masuk ke dalam sistem. Jadi makin banyak data yang masuk tentunya akan lebih bagus lagi kualitas datanya. Kemudian juga untuk pendanaan Bapak dan Ibu, tadi kami sudah menyebutkan BPDLH, jadi saat ini yang baru akan masuk dalam waktu dekat, itu dana dari Norwegia. Kemudian nanti dalam waktu dekat akan masuk juga dari Green Climate Fund, kemudian akan masuk dari FCPF dari Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berikutnya dari BioCF dari Provinsi Jambi. Nanti penggunaannya adalah untuk result-based payment. Jadi artinya bagaimanapun mitigasi dapat dilakukan dengan baik seandainya dukungan-dukungan pendanaan juga tersedia. Kemudian ini mengenai SRN yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ada rencana pengembangan SRN ke depan, bagaimana kita bisa mencakup lebih banyak lagi data, kemudian data tersebut terintegrasi, dan kemudian juga bisa ada proses tracking system, dan ini ada certified emission reduction yang nanti akan berkaitan dengan carbon trading, sedang dikembangkan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi Ibu Novi sudah menyampaikan bagaimana dampak COVID. Jadi kami juga di sini khususnya Direktorat IGRK sudah mencoba mengumpulkan data dari kementerian khususnya energi. Memang terjadi penurunan konsumsi energi khususnya di transportasi, kemudian di kegiatan komersial dan industri. Tetapi ada sedikit kenaikan di tingkat di residensial. Otomatis Bapak dan Ibu dengan konsumsi menurun, maka emisi dari produksi dan konsumsi listrik nasional juga berkurang. Tetapi terjadi peningkatan sedikit di rumah tangga. Data ini data sementara, ini sampai bulan Mei, yang kami juga ingin mengupdate lagi, belum ada data baru. Tapi artinya sebetulnya dengan ini mengkonfirmasi beberapa pendapat bahwa pada saat
kemarin kita mengalami pemberlakuan PSBB, memang kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Kemudian tadi Bu Novi sudah sampaikan juga slide ini, ada beberapa kemungkinan terjadi kendala di dalam pencapaian target NDC di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 berdasarkan roadmap NDC sampai 2022 capaiannya adalah 22,6%. Sampai dengan 25,4%. Nah, kami sedang mengumpulkan data di mana kita sekarang. Kalau untuk sektor energi, terjadi shifting dari yang harusnya dilaksanakan di triwulan pertama dan kedua itu bergeser ke triwulan 3 dan keempat. Ada beberapa kendala seperti procurement, kemudian mobilisasi peralatan, kemudian juga kendala dari pencairan kredit dari perbankan itu yang menyebabkan penundaan. Dan kemudian juga ada shifting dari target yang dipenuhi dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Kemudian ada kegiatan sebesar 2.554 ton CO2 ekuivalen dari pembangunan PLTS dan bioenergi itu tidak dapat dilakukan di tahun 2020. Tapi secara keseluruhan untuk sektor energi, pada saat penilaian kami di bulan kemarin, itu masih memenuhi target. Nanti kami akan melakukan evaluasi lagi di akhir tahun, posisinya seperti apa. Untuk sektor sektor limbah dan kehutanan, kami sudah melakukan diskusi kemarin di internal LHK, ada penurunan kemungkinan capaian target. Nah, ini yang harus diantisipasi karena bagaimanapun komitmen kita adalah tetap 29% dan itu harus kita penuhi apapun kondisinya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk dapat mengurangi gap? Tentunya adalah karena tadi adalah angka-angka yang dapat dicapai oleh kementerian di tingkat nasional, maka kita juga mendorong bagaimana kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh provinsi, kabupaten kota, dan dunia usaha itu dapat terintegrasi dan diagregasi ke tingkat nasional. Kemudian juga dari sisi perekonomian melalui peraturan yang sedang disusun nilai ekonomi karbon diharapkan dapat lebih menstimulasi peranan pelaku usaha. Kemudian di sektor energi akan dilakukan penangguhan dan penghapusan PPN bagi pengembang aneka EBT dan PPH badan bagi pengembang aneka EBT. Kemudian percepatan proyek EBT seperti misalkan PLTS APTAT yang banyak dilakukan di rumah-rumah tinggal oleh individu-individu, kemudian penggunaan EBT di cold storage, khususnya di kapal-kapal, karena saat ini masih banyak yang menggunakan solar, kemudian pengembangan PMTMH dan PLTS yang sifatnya off-grid, tentu khususnya di daerah remote. Kemudian untuk kehutanan, tentu bagaimanapun kita harus tetap menjaga agar deforestasi dan degradasi tetap dapat berkurang, kemudian kebakaran hutan itu harus tetap dikendalikan, dan bagaimana pengolahan gambut harus tetap dapat dilaksanakan. Kemudian kita juga mengembangkan sistem informasi yang di LHK sendiri maupun yang dilakukan di kementerian lembaga dan nanti akan dilakukan secara terintegrasi. Baik, kemudian berikutnya apa yang kemudian dapat dilakukan oleh non-party stakeholder, jadi non-kementerian, jadi ada provinsi, kabupaten kota, kemudian juga dunia usaha, masyarakat. Ini sedikit contoh saja Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyinggung mengenai BioCF, mengenai Provinsi Jambi, jadi di Provinsi Jambi ini akan ada penurunan emisi yang nanti akan ditargetkan mendapatkan result-based payment sebesar 14 juta ton CO2 ekuivalen. Tapi tentu potensi Jambi itu sebetulnya jauh lebih besar dari itu. Nah, kemudian menuju ke sana tentu Provinsi Jambi mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mengintegrasikan aspek perubahan iklim, khususnya dalam hal ini mitigasi ke dalam pembangunan di daerahnya, termasuk di dalam RPJMD-nya yang menjadi kesatuan dengan Provinsi Jambi mempunyai kebijakan mengenai Green Growth, GGP, Green Growth Program. Jadi bagaimana GGP, kemudian isu Green Growth, kemudian juga isu perubahan iklim itu menjadi bagian dari RPJMD. Ini sama juga dengan di Kaltim, itu RPJMD-nya sudah mengintegrasikan perubahan iklim. Kemudian ini contoh di DKI Jakarta, Bapak dan Ibu, yang 93,2% emisi gas rumah kacanya dikontribusikan oleh sektor energi, maka DKI Jakarta juga sudah mempunyai program-program penurunan emisi gas rumah kaca yang khusus fokus di sektor energi, khususnya di transportasi, kemudian juga berkaitan dengan penerangan di penerangan jalan umum, kemudian juga green building. Ini salah satu yang nanti akan menjadi bagian
dari kontribusi nasional di tingkat di NDC di tingkat nasional. Nah, ini potensi-potensi yang ada di provinsi yang saat ini sedang disusun mekanismenya, tentunya melalui SRN, kemudian nanti digabung dengan bagaimana capaian yang sudah dihasilkan oleh kementerian menjadi capaian nasional. Nah, kemudian di tingkat masyarakat, Bapak dan Ibu. Tadi Bu Novi juga sudah menceritakan mengenai Proklim. Proklim ini elemennya ada dua, ada adaptasi dan mitigasi. Yang kami sampaikan ini adalah elemen untuk adaptasi, mitigasi. Kami memang karena keterbatasan yang ada, kami sangat sedikit sekali melakukan perhitungan di sini. Bapak dan Ibu dapat perhatikan di sini di diagram batang. Jadi di tahun 2015 kami hanya melakukan 2 kali perhitungan di 2 lokasi, kemudian berikutnya 3 lokasi, masih relatif sangat sedikit sehingga sebetulnya belum representatif terhadap jumlah lokasi proklim yang sudah di atas 1.000. Dan kita coba di sini di tahun terakhir 2019 juga masih 39 lokasi. Dan kegiatannya ini sama kegiatan di masing-masing sektor yang dilakukan di masyarakat, seperti di kehutanan ada penanaman pohon secara menyebar maupun parsial dan hamparan, mempertahankan tutupan lahan dan lain sebagainya. Di energi juga ada pemasangan lampu hemat energi, ada PLTS, ada PLT angin, ada mikrohidro. Itu kita data semua dan kita hitung. Ini adalah peta sebarannya yang sudah kami lakukan perhitungan selama 2015 sampai 2019, masih relatif sedikit, dan jumlah penurunan mitigasinya, penurunan emisi gas rumah kacanya juga memang tidak terlalu besar. Tetapi kalau kemudian ini dilakukan terhadap ribuan lokasi proklim, ini akan menjadi data yang sangat besar kontribusinya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional. Kemudian di tingkat pelaku usaha, ini kami mengambil contoh saja, ini ada beberapa kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dikontribusikan oleh perusahaan melalui CSR-nya. Ini contohnya di Pertamina, ini di Cilacap mengembalikan fungsi ekosistem mangrove. Ada penanaman di tahun 2000 sampai 2019 sampai sekitar 1,2 juta pohon. Kemudian ada beberapa kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan mitigasi. Kemudian RAPP di Riau juga melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di peternakan dan perkebunan. Itu contoh di dunia usaha. Nah, kemudian bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam forum ini? Tentunya kami mengundang partisipasi Bapak dan Ibu yang memang aktif di dalam penelitian, memperkaya lagi penelitian-penelitian mengenai faktor emisi lokal. Kita sudah banyak mempunyai faktor emisi di tingkat nasional, dan untuk lokal sudah mulai dikembangkan juga di Badan Litbang di KLHK untuk sektor kehutanan, tapi juga masih banyak sekali faktor emisi yang bisa tentunya kita kembangkan lagi di tingkat lokal sehingga kita dapat memiliki akurasi yang lebih tinggi di dalam perhitungan baik tingkat emisi maupun untuk penurunan emisi gas rumah kacanya. Kemudian bagaimana penelitian ataupun mungkin nanti untuk aplikasinya untuk teknologi rendah emisi gas rumah kaca yang bisa nanti diintroduce baik untuk di sektor industri maupun juga di masyarakat untuk di Proklim yang terkait dengan poin nomor 3 mengenai teknologi tepat guna. Karena kami menemukan banyak kebutuhan-kebutuhan untuk mengelola kotoran ternak misalnya, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan seperti terkait dengan mikrohidro, dan ini sangat berkaitan juga dengan peningkatan kapasitas. Jadi bagaimana seandainya ada bantuan ke masyarakat, masyarakat dibekali ilmunya sehingga mereka dapat merawat dan mengoperasikan teknologi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan mereka, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas di sana. Dan kemudian juga yang juga penting Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita dapat mempublikasikan penelitian-penelitian tersebut ke jurnal internasional sehingga dapat diakui dan masuk ke dalam nanti ke dalam studi-studinya dari IPCC. Indonesia sebetulnya sudah relatif sangat aktif di IPCC. Beberapa peneliti kita, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga-lembaga penelitian di bawah kementerian, yang menjadi reviewer, yang menjadi penyusun AR6, yang duduk di dalam kelembagaan dari IPCC. Tapi tetap saja kita sebagai negara besar, kita tetap harus lebih aktif lagi untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian tersebut. Kita punya PR besar Bapak dan Ibu, misalnya
untuk mangrove itu sudah dihitung, sudah masuk ke dalam kontribusi nasional kita, tetapi baru yang above ground-nya itu masuk di sektor kehutanan, tetapi below ground-nya kita baru memulai pengumpulan data, kemudian juga kita mengkaji faktor emisinya. Ini baru mulai dan tentu nanti ini akan memperbaiki, akan menambah gambaran kita mengenai profil emisi gas rumah kaca kita. Kemudian yang menjadi tantangan baru Bapak dan Ibu, karena pada saat di COP25 di Madrid, Indonesia termasuk yang mempunyai inisiatif memasukkan isu ocean ke dalam UNFCCC. Dan dari decision 125 itu sudah muncul ada kesepakatan ada mengenai kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk sektor ocean. Jadi dalam hal ini penelitian Bapak dan Ibu mengenai sektor ocean itu akan bisa membangun bagaimana Indonesia dapat lebih berperan lagi, karena bagaimanapun kita sebagai negara maritim tentu mempunyai kepentingan. Seperti contoh saja untuk wetland. Kita tentu sebagai negara yang mempunyai peatland yang terhitung paling luas di dunia, penelitian kita cukup diakui dan sampai akhirnya IPCC mempunyai tambahan guideline IPCC 2006 khusus untuk mengenai wetland yang banyak sebetulnya disumbangkan oleh peneliti Indonesia. Jadi harap juga nanti kita bisa mempunyai banyak penelitian untuk isu ocean. Jadi ocean yang saat ini masuk, tadi Bu Novi sudah sampaikan di dalam updated NDC, kita baru berani menyampaikan untuk adaptasinya. Bagaimana kita bisa menjaga ketahanan masyarakat di pesisir, ada di KKP program pesisir tangguh, tetapi untuk mitigasinya kita baru tahapan identifikasi, kemudian pilot project, baik itu padang lamun maupun terumbu karang dan lain sebagainya. Jadi seandainya dari Bapak Ibu di tahapan penelitian ini dapat lebih lagi meningkatkan aktivitasnya, tentu ini akan dapat memperkuat peranan Indonesia nanti di tahapan saintifiknya, karena bagaimanapun perubahan iklim ini berdasarkan kepada basis saintifiknya di IPCC, dan itu yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Baik, demikian Pak Andik, Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.